Dunia pendidikan gaduh gara-gara penyalahgunaan artificial intelligence atau AI atau akal imitasi. Ciko Raditya Tama Agung Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di Semarang sekaligus alumni SMAN 11 Semarang, memproduksi konten pornografi dengan mengedit foto guru, siswa, dan alumni sekolahnya. Bagaimana duduk perkaranya? Lantas, meski Ciko sudah meminta maaf, apakah kasus ini akan berlanjut ke proses hukum? Saya ingin meminta permohonan maaf atas perbuatan saya yang dimana saya telah mengedit, mengupload foto maupun video teman-teman tanpa izin pada akun Twitter saya. Saya menyadari bahwa perbuatan saya telah menimbulkan dampak negatif bagi sekolah SMA Negeri 11 Semarang. Untuk itu, dari hati saya yang paling tulus dan paling dalam, saya akan pertama meminta maaf kepada pihak sekolah, ibu guru, siswa-siswi atas nama sekolahan SMA Negeri 11 Semarang. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pembuatan video atas judul skandal semansa, baik foto maupun video itu tidak benar-benar ada, namun hanya editan belaka dengan aplikasi AI. Adapun Ciko memanfaatkan teknologi deepfake untuk mengedit foto guru, siswa, dan alumni SMAN 11 Semarang tanpa izin. Foto wajah para korban ditempel pada badan orang lain dalam foto atau video lain. Tak hanya mengedit, Ciko juga mengunggah foto-foto maupun video yang dinamai skandal semansa yang bermuatan pornografi itu ke media sosialnya. Tapi apakah dengan permintaan maaf Ciko yang dilakukan pada 13 Oktober lalu berarti perkara selesai? Pada Senin 20 Oktober, para siswa SMAN 11 Semarang berunjuk rasa seusai mengikuti apel pagi. Mereka menuntut Ciko yang telah membuat video klarifikasi di ruang kepala sekolah dihadirkan kembali dan meminta maaf secara terbuka di hadapan para siswa SMAN 11 Semarang. Mereka juga menuntut pihak sekolah proaktif sehingga para korban yang merupakan warga sekolah maupun alumni SMAN 11 Semarang bisa mendapatkan keadilan. Menurut mereka selama ini pihak sekolah termasuk kepala sekolah bersikap tertutup dalam menghadapi persoalan itu. Hingga Selasa 21 Oktober belum ada korban yang melaporkan kasus itu ke kepolisian. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Jawa Tengah, Emma Rahmawati mendorong para korban untuk melapor. DP3AP2KB Jateng berjanji bakal membawa kasus itu ke ranah hukum, selesai mendapatkan bukti-bukti dan korban yang bersedia melapor. Selain itu, para korban harusnya mendapatkan pendampingan psikologi. Hal sama juga diungkap Polda Jateng. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan kendati belum ada laporan penyelidikan terhadap kasus itu tetap bisa dilakukan. Kini kasus itu ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jateng. Tindakan Ciko diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang yang mengatur soal pornografi. Menurut Artanto, hal itu bakal didalami oleh penyidik. Adapun menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut jika setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tindakan ini diancam dengan hukuman pidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah berdasarkan pasal 51 Undang-Undang ITE. Tak hanya terancam hukum pidana, Ciko yang merupakan mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum Undip itu juga berpotensi terkena sanksi dari kampusnya. Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati mengatakan pihaknya bakal bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mahasiswanya, termasuk Ciko. Sahabat Kompas, teknologi AI atau akal imitasi harusnya beriringan membantu dan mempermudah kerja untuk membuat karya yang bermanfaat, bukan sebaliknya menjerumuskan dan merugikan orang lain. Manusia dengan daya cipta dan nuraninya harus bisa mengendalikan akal imitasi, bukan sebaliknya dikendalikan akal imitasi.